Hai, dia namanya Anida. Zahratun Nisa, bisa dipanggil Nida, Anida, Nim Nida. 240103040230. Yak, itu tadi Nimnya. Sekarang gantian, biar dia sendiri. Yang jelasin dia mau ngapain. Halo semuanya. Di video kali ini, aku bakal bahas salah satu hal yang penting banget dalam dunia psikologi, yaitu observasi. Tapi tenang aja, bukan cuma teori kaku yang bikin ngantuk kok. Aku bakal jelasin dengan cara santai dan mudah dimengerti. Mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, jenis-jenisnya, tahapan, teknik pencatatan. Sampai gimana caranya biar observasi kita tetap objektif dan bebas dari bias. Yuk, kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya observasi itu? Secara sederhana, observasi adalah cara mengamati dan mencatat perilaku seseorang atau sekelompok orang secara sistematis untuk memahami apa yang mereka lakukan, rasakan, atau pikirkan. Dalam psikologi, observasi bukan cuma melihat, tapi juga memahami lewat pengamatan. Melalui observasi, seorang peneliti atau psikolog bisa memperoleh gambaran nyata tentang perilaku manusia dalam berbagai situasi, baik yang alami maupun yang dibuat secara sengaja untuk keperluan penelitian. Tujuan utama observasi adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan nyata mengenai perilaku manusia. Dari data ini, psikolog bisa memahami berbagai dinamika kepribadian, emosi, hingga hubungan sosial seseorang. Observasi juga berfungsi sebagai dasar dalam asesmen psikologi, membantu memahami klien secara lebih mendalam, serta menjadi alat evaluasi terhadap perubahan perilaku setelah dilakukan intervensi atau terapi. Dengan kata lain, observasi memberi kita jendela untuk melihat manusia apa adanya, tanpa harus selalu bertanya langsung. Kalau kita bicara tentang jenis observasi, sebenarnya ada cukup banyak dan masing punya fungsi yang berbeda. Pertama ada observasi partisipan, yaitu ketika pengamat ikut terlibat langsung dalam kegiatan yang sedang diamati. Misalnya, peneliti ikut bermain bersama anak-anak untuk memahami interaksi mereka dari dalam. Sedangkan observasi non-partisipan dilakukan tanpa keterlibatan pengamat. Jadi, pengamat hanya melihat dari luar, supaya perilaku subjek tetap alami dan tidak berubah karena merasa diperhatikan. Selain itu, ada juga observasi sistematis, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan pedoman yang jelas. Pengamat sudah tahu apa yang ingin diamati, bagaimana cara mencatatnya, dan kapan waktunya dilakukan. Lalu, ada observasi naturalistik, yaitu pengamatan yang dilakukan di lingkungan alami tanpa ada intervensi atau manipulasi dari pengamat. Misalnya, meneliti perilaku siswa di kelas tanpa memberitahu bahwa mereka sedang diamati. Semua jenis ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung pada tujuan penelitian yang ingin dicapai. Sekarang, kita masuk ke tahapan observasi dalam psikologi. Observasi yang baik itu nggak asal lihat atau catat aja, tapi dilakukan secara sistematis lewat beberapa tahap penting. Tahap pertama adalah perencanaan, di mana pengamat menentukan tujuan, objek, waktu, dan tempat observasi. Tahap kedua yaitu persiapan instrumen, yang artinya menyiapkan pedoman atau alat bantu pencatatan seperti checklist atau format observasi. Tahap ketiga adalah pelaksanaan observasi, yaitu saat pengamat benar-benar melakukan pengamatan di lapangan sesuai prosedur yang telah dirancang. Setelah itu, masuk ke tahap pencatatan hasil observasi, di mana pengamat menulis semua perilaku yang tampak secara faktual, tanpa menambahkan interpretasi pribadi. Dan terakhir, tahap analisis serta interpretasi data, yaitu mengelompokkan hasil pengamatan, mencari pola, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang terkumpul. Kalau semua tahap itu dijalankan dengan benar, hasil observasi bisa sangat kaya dan valid.
Lanjut ke bagian yang gak kalah penting, yaitu teknik pencatatan observasi. Nah, ini seru banget, karena cara mencatat sangat menentukan kualitas data yang kita dapat. Ada beberapa teknik pencatatan yang biasa digunakan dalam psikologi. Pertama, checklist yaitu daftar perilaku yang sudah disiapkan. Lalu pengamat tinggal memberi tanda setiap kali perilaku itu muncul. Kedua, running record, yaitu catatan berkelanjutan, yang menuliskan semua kejadian secara terus-menerus selama pengamatan berlangsung. Ketiga, tim sampling, yaitu teknik mencatat perilaku pada waktu tertentu saja, misalnya setiap 5 menit. Keempat, event sampling, yaitu pengamatan yang fokus pada kejadian tertentu yang dianggap penting, seperti saat siswa marah atau tertawa. Dan kelima, anecdotal record, yaitu catatan naratif singkat tentang peristiwa unik yang dianggap bermakna atau menunjukkan perilaku khusus dari subjek. Setiap teknik punya keunggulan masing-masing. Misalnya, checklist cocok untuk penelitian yang butuh data kuantitatif dan cepat. Sedangkan anekdotal record lebih pas buat pengamatan yang sifatnya mendalam dan deskriptif. Yang jelas, semakin rapi teknik pencatatannya, semakin mudah juga kita menganalisis perilaku secara objektif. Sekarang, kita masuk ke topik paling krusial dalam observasi psikologi, yaitu objektivitas dan bias. Objektivitas berarti kemampuan seorang pengamat untuk mencatat perilaku apa adanya, tanpa terpengaruh oleh perasaan, prasangka, atau pendapat pribadi. Dalam konteks psikologi, objektivitas sangat penting, karena hasil observasi digunakan untuk memahami manusia secara ilmiah. Kalau pengamat nggak objektif, hasil observasinya bisa menyesatkan dan tidak bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tapi dalam praktiknya, menjaga objektivitas itu nggak mudah, karena ada yang disebut bias observasi. Bias adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan kesalahan sistematis dalam mencatat atau menafsirkan perilaku. Misalnya, bias pengamat terjadi saat pengamat menilai seseorang lebih cerdas hanya karena sudah percaya dari awal. Ada juga bias konfirmasi, di mana pengamat cuma mencari bukti yang mendukung pendapatnya sendiri dan mengabaikan yang bertentangan. Selain itu, ada efek Hawthorne, yaitu ketika subjek mengubah perilakunya karena tahu sedang diamati. Semua bias ini bisa bikin hasil observasi jati nggak murni dan menurunkan validitas penelitian. Untuk mengurangi bias, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pengamat sebaiknya menggunakan pedoman observasi yang jelas, menulis hasil secara faktual, bukan interpretatif, dan kalau memungkinkan melibatkan lebih dari satu pengamat supaya hasilnya bisa dibandingkan. Selain itu, pengamat juga bisa melakukan refleksi diri agar sadar terhadap prasangka pribadi yang mungkin memengaruhi hasil pengamatan. Dengan cara ini, hasil observasi akan lebih akurat, valid, dan bisa dipercaya. Nah, jadi itulah penjelasan lengkap tentang observasi dalam psikologi, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, jenis-jenis, tahapan, teknik pencatatan, sampai pentingnya menjaga objektivitas dari bias. Observasi bukan cuma tentang melihat, tapi tentang memahami manusia lewat data yang nyata dan apa adanya. Semoga penjelasan ini bisa bantu kalian yang lagi belajar psikologi untuk lebih paham gimana cara melakukan observasi yang benar. Sebagai penutup dari semua penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa observasi adalah salah satu metode paling dasar namun juga paling penting dalam psikologi. Melalui observasi, kita bisa memahami perilaku manusia secara langsung dan nyata, bukan hanya dari apa yang mereka katakan, tetapi dari apa yang benar-benar mereka lakukan. Observasi memberi kesempatan kepada seorang psikolog untuk melihat bagaimana seseorang berinteraksi dan beradaptasi dalam berbagai situasi, sehingga hasilnya bisa menjadi dasar untuk asesmen, intervensi, ataupun penelitian yang lebih mendalam. Tujuan utama dari observasi sendiri adalah untuk mendapatkan data yang faktual, konkret, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data ini membantu kita memahami individu atau kelompok dengan lebih objektif, tanpa tergantung pada asumsi pribadi. Karena itu, penting bagi seorang pengamat untuk memiliki kepekaan, kesabaran, dan kemampuan untuk mencatat secara sistematis.
Observasi bukan cuma tentang melihat sesuatu, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menafsirkan tanpa menghakimi dan memahami tanpa menambahkan bias pribadi. Observasi yang baik juga bergantung pada ketetapan teknik pencatatannya. Pengamat bisa menyesuaikan cara pengumpulan data dengan tujuan penelitiannya. Setiap teknik punya keunggulan tersendiri, dan tugas kita sebagai calon psikolog adalah memahami kapan dan bagaimana menggunakannya dengan tepat.